Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, ini kopi Ijen Arabica dari Kopi Oi. Terima kasih Mas Wasis. Kopi pertama pagi ini ya. Kopi pertama pagi ini sangat sedap pagi-pagi ini. Dimulai dengan ngopi dulu. Nah, di video sebelumnya saya cerita tentang bagaimana orang belajar nyantri padepokan terkait dengan IT ya. Tapi sebetulnya tidak harus dengan IT. Kita bicara soal belajar secara online ya. Bagaimana kita mendidik secara online. Nah, susahnya gini, kalau hanya ngajar hal yang teknikal ya, mungkin masih bisa secara online ya, meskipun susah ya, bisa. Jadi misalnya saya ngajarin ngajarin matematika atau ngajarin rumus-rumus di elektro, atau saya ngajarin pemrograman, saya rasa bisa itu dilakukan secara online ya, secara daring. Nah, yang repot adalah bagaimana kalau kita menularkan kultur dalam perusahaan. Ya, misalnya kalau kita kultur dalam perusahaan tuh misalnya yang saya maksud itu dalam kultur dan perusahaan tuh misalnya gini, orang kerjanya work hard, work smart. Kata orang work smart, tapi kalau saya masih tetap work hard, kerja keras. Bagaimana menunjukkan kerja keras ya. Kalau online ini kan nggak kelihatan. Kayak misalnya Anda kan nggak ngelihat bagaimana saya bekerja keras ya. Saya ngomong kayak gini bisa kelihatan. Tapi kan bagaimana tingkah laku saya, attitude saya itu susah ditularkan. Misalnya kan kalau saya ngajar kan nggak hanya ininya aja ya. Misalnya cara saya pergi ke papan tulis, atau saya cara nulis, atau cara saya menjawab pertanyaan, cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, apakah sopan, apakah marah-marah, apakah ya gitu kan ya. Body language, apakah saya ininya sopan, mangga gitu ya. Kalau ada orang lewat, permisi ya gitu, dan seterusnya. Itu kan susah. Kalau di sini kan nggak ada permisi gitu. Apakah kalau kita misalnya, Pak izin saya mau, kalau ini ada ya, Pak izin lift dulu, Pak izin dulu saya ada apa dulu atau apa gitu, itu bisa dia dilakukan sopan santun. Tapi kan susah ya mencontohkan itu ya. Kalau di kelas kan bisa, mahasiswa datang telat gimana. Terus kemudian kalau saya masih boleh ya, kalau ada dosen-dosen lain yang nggak boleh. Mahasiswa datang telat ya sudah, nggak usah ikut kuliah aja. Tapi kalau saya masih boleh ya. Atau tidur di kelas, misalnya sambil kuliah kan kelihatan tidur mahasiswa. Kalau di sini saya nggak ngelihat kan, cuma ngelihat logo aja ya, atau avatar dari Anda udah. Saya nggak tahu bahwa behavior Anda gimana. Nah, Anda juga tidak bisa ngelihat behavior saya seperti gimana ya. Yang ada di video ya kayak gini aja. Misalnya ya, di tengah-tengah saya berhenti dulu. Karena salah satu dalam teknik saya ngajar juga ya, teknik presentasi saya juga ada berhentinya juga. Jadi saya memang sengaja pura-pura datang pergi ke papan tulis pojok sana gitu. Itu sebetulnya memberikan waktu. Nah, ini saya sengaja nih berhenti. Berikan waktu untuk apa jedanya gitu. Memberikan waktu untuk berpikir. Kalau saya membuat materi online itu cenderung terus ya. Terus meskipun kalau kata orang-orang kalau bentuknya online, bentuknya rekaman kan bisa diberhentikan ya. Kalau online mungkin nggak bisa diberhentikan ya. Tapi kalau rekaman bisa diberhentikan dulu, mikir dulu, dilanjutkan lagi. Tapi kebanyakan mahasiswa nggak gitu ya. Mikirnya tuh harus diberikan jeda. Jadi kita cerita terus berhenti dulu, mencerna dulu, tar dulu, entar dulu Pak. Maksud Pak Budi itu apa sih tadi? Nah, kalau di kelas kan bisa diulangi lagi ya. Kalau di sini katanya bisa di rewind lagi. Saya nggak tahu berapa orang yang diulang lagi, baca lagi. Bentar, belum ini, ulang lagi gitu.
Mungkin iya sih ya, itu nikmatnya kalau kita pakai rekaman ya, bisa diulang-ulang. Enaknya juga kalau yang ini kan mungkin bisa diulang-ulang. Tapi kalau saya memberikan presentasi juga begitu. Biasanya saya berikan presentasi 17 menit, berhenti, ada sesuatu dulu gitu ya. Nah, lagi-lagi kalau kita di dalam kerja work from home, susah ya sendiri-sendiri. Kalau work from office kan ada interaksi antara pegawai ya, antara sesama peers, antara atasan dengan bawahan juga ada ya kalau yang bentuknya structural gitu kan ya. Kalau yang egaliter pun ada interaction juga. Nah itu kan nggak kedapat ya. Orang jalan lewat kubikalnya ngangguin, apa kabar gitu. Atau orang tiba-tiba datang, ini kemarin nih oleh-oleh nih. Saya baru dari mana bawa oleh-oleh, taruh di mejanya gitu kan ya. Nah yang itu nggak dapat kan. Kultur berbaginya itu nggak dapat ya. Padahal salah satu yang utama itu adalah kultur berbagi ya. Kalau di ini yang saya selalu mengencourage itu adalah kultur berbagi, bagi ilmu, berbagi. Kalau ini kan hanya satu saat ya. Kalau di dalam ruangan kan bisa, wah ini enggak gini, enggak, iya serabutan gitu ya. Jadi mungkin ada 5 opinions yang lagi berjalan pada saat yang bersamaannya berebutan. Kalau online, ntar satu-satu dulu, iya gitu ya. Susah ya kalau ini. Tapi kalau kita offline ya, itu kan kita punya sensor-sensor yang lain ya. Kalau ini kan cuma paling mata ngelihat ya, mendengarkan. Tapi kan kita nggak ngelihat yang lain-lain ya. Mungkin ya interaksinya nggak dapat ya. Ya kayak gini kan ya. Mungkin ini rekaman saya berapa? 8, 9, 10 menit gitu ya. Tapi kan di luar itu ada nggak tahu yang dari 1 jam misalnya, 50 menit yang lain, saya luntang-lantung, saya terkapar, tiduran, baca buku, atau ngoprek komputer. Kan kalau dari 10 menit yang berhasil yang dibuat gini tuh mungkin ada 300 menit yang gak berhasil ya yang ngoprek. Nah itu gak kelihatan. Bagaimana saya berusaha struggling untuk memecahkan masalah. Kayak coding ya, saya sebetulnya, saya mau nyobain juga nanti ya buat video tentang bagaimana saya berpikir, bagaimana saya coding, langsung dilengkapi aja gitu kan, karena untuk menunjukkan bahwa iya ada strugglingnya juga ya ketika kita coding ya, live coding. Mungkin harus saya Twitch kan ya, pakai Twitch TV, atau kalau Discord kan hanya ininya aja ya, suaranya aja, tapi mungkin saya perlukan di Twitch TV gitu ya, untuk melihat bagaimana layar saya ketika saya coding, cak adutnya. Tapi repotnya juga kan kalau misalnya kayak coding ada musik di belakangnya, nanti kalau di ini juga direkam juga nanti kena copyright infringement ya, musiknya harus dihilangin. Padahal saya codingnya pakai musik, jadi gimana dong ya? Yang kayak gitu susah ya. Saya masih minta pendapat ya, atau saran Anda gimana ya? Ini kan codingnya. Saya pernah nyoba juga berapa kali ya. Saya online dengan pakai Twitch ya, twitch.tv. Sebenarnya ada juga bisa nonton itu juga. Tapi ngapain juga? Yang nonton waktu itu hanya ada 2 orang ya, yang pernah nonton saya online itu. Dia nggak ngapa-ngapain lagi. Waktu itu saya online baca paper. Online baca paper gimana coba? Kan kalau baca paper mau ditayangkan gini gimana? Direkam gini baca paper, kemudian baca paper, teng nih apa ya, susah. Jadi baca paper pun mungkin ya itu ya. Kan karena orang kan nggak diajarin gitu, gimana dia pikir baca paper itu bisa 10 menit selesai. Padahal papernya adalah 3 hari. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa susah baca paper teh gitu ya. Tapi kan harus dikerjakan. Nah itu tidak tercerminkan ya. Bagaimana strugglingnya 3 hari untuk bisa memahami makalah satu paper. Itu yang nanti saya coba potongkan apa-apa kegagalan. Jadi yang di dalam ini tuh bukan hanya yang bagus-bagusnya, yang sulitan. Makanya kalau ada orang-orang yang ada bloopernya segala macam itu ditampilkan juga ya, kalau yang ada tim dia potongannya jegrek, pas mau gini jatuh barangnya. Ya kayak unboxing saya salah gitu ya. Kalau itu kan diulang lagi. Kalau yang real kan enggak bisa ya. Minum kopi juga. Itulah sebabnya saya di sini enggak diedit. Iya padanya aja. Menunjukkan susahnya juga kan ya. Ini kopinya, sorry ini bukan ini kopinya dari Kang Ahmad nih. Penyuka kopi ini, karena baru ini ada winingnya, ada rasa fermentednya, ada rasa kecutnya. Saya sebenarnya nggak terlalu suka yang kayak gini ya.
Ini enaknya sore ya. Kalau pagi gitu enaknya yang nendang ya. Harusnya saya tadi pakai yang Papua tadi ya. Karena saya sebentar lagi akan meeting, terus nanti siang ada presentasi. Materi presentasinya juga harus disiapin dulu. Under the hood harusnya ditunjukkan bagaimana saya menyiapkan materi presentasi saya kali ya. Menarik juga ya. Nggak, pertanyaannya menarik nggak kalau saya membuat video tentang bagaimana saya membuat materi presentasi ya. Ya banyak kan pusingnya gitu ya, update materi presentasi. Supaya kelihatan juga, oh begitu toh ya. Kan kalau kerja bisa kelihatan, oh gitulah cara Pak Budi buat materi presentasi gitu ya. Ngasal atau gimana ya, oh ngasal bisa juga ya ngasal. Berarti ngasal aja. Ngajarin yang jelek ya, bukan ngajarin yang bagus ya. Ngajarin yang jelek. Kalau yang ini kan ngajarin yang bagus. Tapi kan yang jelek juga harus tahu ya bahwa yang jelek itu harus dikurangi atau diatasi, bagaimana mengatasi hal jelek. Anyway, udah lari kemana-mana. Exactly my point gitu ya. Untuk membuat video itu tidak hanya video yang bagus-bagus aja ya, tapi culturalnya, culture kayak gini, culture keterbukaan, berbagi apa adanya, itu yang mau saya ceritakan gitu ya. Jadi bukan culture yang selalu dibuatnya menjadi lebih baik, apa ya maksudnya fake ya, bukan fake ya, tapi hanya memotong-motong bagian yang terbaik dari kehidupan kita kemudian menampilkannya, sehingga orang-orang yang tidak bisa perfect seperti itu akan merasa bahwa oh dia hidupnya gampang seperti itu yang perfect, sementara saya acak adut itu. Padahal tadi 10 menit perfect, 50 menit acak adutnya itu nggak ditampilkan. Nah kalau ditampilkan acak adut, oh he is a human after all ya, dia juga manusia juga gitu ya. Jadi sama seperti saya, nggak perfect amat gitu. Sama seperti saya juga nih, rambutnya acak adut. Pakai topi kenapa Pak? Kata topi itu sebetulnya pakai pici segala macam tuh karena ini saya mulai botak tuh, jadi ya kalau ini tuh cahaya dari lampu agak bagus ya. Kalau gini kan lebih rapi ya, lebih enak, yang nontonnya juga lebih enak. Kalau gitu kan nanti nontonnya juga nggak enak, tidak terinspirasi, not inspired. Under the hoodnya begitu. Oke, udah terlalu banyak ngecampurnya. Saya harus kerja dulu ya. Nih harus bereskan dulu nih. Ini bereskan kopi dulu, habis itu beresin materi presentasi nanti siang sambil jam 9 ini mau meeting. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Alhamdulillah, kopi enak.